Takdir dan kebebasan. Apakah kita memilih jalan hidup sendiri? Takdir merupakan konsep yang telah menjadi perdebatan di berbagai disiplin ilmu, termasuk agama, filosofi, dan ilmu pengetahuan. Dalam banyak tradisi agama, takdir seringkali dianggap sebagai rencana ilahi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam pandangan ini, setiap individu memiliki jalan hidup yang sudah ditetapkan, yang mencerminkan keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur segala sesuatu. Misalnya, dalam agama Islam, terdapat percaya bahwa Allah telah menetapkan takdir setiap makhluknya yang diistilahkan sebagai qadar. Sementara dalam tradisi Kristen, ada doktrin predestinasi yang mengusulkan bahwa Tuhan telah menetapkan nasib tiap jiwa sejak sebelum penciptaan dunia. Di sisi lain, pandangan filosofis mengenai takdir seringkali lebih bervariasi. Beberapa filsuf seperti Stoikisme berargumen bahwa penerimaan terhadap nasib adalah kunci kebahagiaan. Mereka percaya bahwa meskipun manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka, banyak aspek hidup berada di luar kontrol individu. Dalam konteks ini, takdir berfungsi sebagai pengingat bahwa terdapat sesuatu yang lebih besar dari kebebasan individu dalam menentukan nasibnya. Dari perspektif ilmu pengetahuan, takdir seringkali didekati melalui lensa determinisme dan keacakan. Determinisme mengusulkan bahwa setiap kejadian dapat diprediksi berdasarkan kondisi awalnya, termasuk perilaku manusia. Namun, perkembangan dalam fisika kuantum menunjukkan bahwa beberapa elemen dalam alam semesta bersifat acak dan tidak dapat diprediksi, menimbulkan pertanyaan mengenai peran bebas yang dimiliki oleh individu. Dengan beragam sudut pandang ini, penting untuk memahami bahwa takdir dapat dilihat sebagai kekuatan yang melampaui kontrol manusia. Meskipun ada perdebatan yang berkelanjutan mengenai tingkat kebebasan yang kita miliki dalam menjalani hidup, pemahaman tentang takdir merupakan langkah awal yang krusial dalam menjelajahi tema yang lebih dalam tentang pilihan hidup kita. Konsep kebebasan dalam pilihan manusia. Kebebasan memilih adalah suatu konsep yang telah dibahas secara mendalam oleh berbagai filsuf dan pemikir sepanjang sejarah. Konsep ini mencakup kemampuan manusia untuk membuat keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam konteks ini, kebebasan diartikan sebagai kekuatan individu untuk memilih tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Aspek ini sangat penting karena pilihan yang diambil akan memiliki dampak langsung pada perjalanan hidup seseorang. Dalam filsafat eksistensialis seperti yang dinyatakan oleh Jean-Paul Sartre, kebebasan memilih bukan hanya tentang kemampuan untuk memilih, tetapi juga tanggung jawab yang datangnya bersamanya. Setiap individu dihadapkan pada serangkaian pilihan dan keberanian untuk memilih dimaksudkan untuk menciptakan makna dalam hidup. Konsekuensi dari keputusan kita, baik positif maupun negatif, menjadi bagian integral dari pengalaman manusia. Dalam pandangan ini, setiap pilihan
adalah ekspresi dari kebebasan dan pengaruh kita terhadap realitas di sekitar kita. Sementara itu, perspektif lainnya seperti determinisme menyoroti bahwa banyak aspek dalam hidup kita ditentukan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, budaya, dan genetik. Dalam hal ini, pertanyaan muncul, sejauh mana kebebasan memilih benar-benar ada? Beberapa pemikir menyatakan bahwa meskipun ada banyak faktor yang membangun keputusan kita, manusia masih dapat menemukan ruang untuk kebebasan dalam batasan-batasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatan pemilihan mungkin terhambat, individu tetap memiliki kesempatan untuk menafsirkan dan merespon situasi dengan cara mereka sendiri. Dengan memahami berbagai pandangan tentang kebebasan dalam pilihan hidup, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dari proses pengambilan keputusan, walaupun ada berbagai pengaruh dalam perjalanan hidup kita. Mempertahankan kesadaran akan pilihan yang kita buat adalah langkah penting menuju pertanggungjawaban atas diri sendiri. Perspektif agama tentang takdir dan kebebasan. Dalam kajian tentang takdir dan kebebasan, berbagai agama memiliki pandangan yang kerap berbeda dalam terkait isu ini. Dalam Islam, terdapat konsep qadar yang menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk. Namun pada saat yang sama, manusia juga diberikan ikhtiar atau kebebasan untuk memilih. Hal ini diilustrasikan dalam Al-Quran yang menekankan bahwa setiap individu akan mempertanggungjawabkan pilihan yang mereka ambil, mengindikasikan adanya keseimbangan antara takdir ilahi dan kebebasan pribadi. Dalam tradisi Kristen, ajaran tentang takdir seringkali berkaitan dengan kehendak Tuhan. Beberapa aliran Kristen menekankan bahwa Tuhan memiliki rencana yang sudah ditentukan bagi setiap individu, namun tetap memberikan mereka pilihan yang memilih jalan hidup masing-masing. Dalam hal ini, kebebasan dipandang sebagai anugerah dari Tuhan yang memungkinkan manusia untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, meskipun semua keputusan tersebut sudah dalam pengetahuan Tuhan. Sementara itu, dalam hidup, konsep takdir diwakili oleh hukum karma yang menyatakan bahwa tindakan seseorang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Ini menegaskan bahwa meskipun ada unsur takdir, individu memiliki tanggung jawab untuk membuat pilihan yang baik agar dapat mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus reinkarnasi. Hal ini menunjukkan sistensis antara takdir dan kebebasan, di mana hukum karma menjadi pendorong bagi tindakan yang bijaksana. Agama-agama lain juga memiliki pandangan serupa, menggabungkan antara ide takdir dan kebebasan. Tokoh agama seringkali menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana, menunjukkan bahwa meskipun ada elemen takdir dalam kehidupan, kebebasan untuk memilih tetap melekat pada diri manusia. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi pemahaman spiritualitas dan tanggung jawab moral dalam berbagai tradisi keagamaan. Pandangan filsafat tentang takdir dan kebebasan. Dalam hidup filsafat,
Perdebatan mengenai takdir dan kebebasan telah menarik perhatian banyak tokoh besar. Berbagai pemikiran telah muncul untuk mencoba menjelaskan bagaimana kedua konsep ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu aliran pemikiran yang signifikan adalah Stoicisme yang diperjuangkan oleh filsuf-filsuf seperti Epictetus. Menurut Epictetus, kebebasan sejati terdapat dalam penerimaan takdir. Ia berargumen bahwa meskipun banyak elemen kehidupan tidak bisa diubah, kita masih memiliki kekuatan untuk mengubah sikap kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan kata lain, dalam pandangan Stoik, kebebasan bukanlah tentang mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita, melainkan tentang penguasaan diri dan penerimaan terhadap keadaan yang tidak bisa diubah. Di sisi lain, pemikiran eksistensialis yang dipelopori Jean-Paul Sartre menawarkan pandangan yang kontras. Sartre menemukan bahwa manusia ditakdirkan untuk bebas dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dia berargumen bahwa tak ada takdir yang mendefinisikan individu dan setiap orang wajib menciptakan makna hidup mereka sendiri melalui pilihan yang dibuat. Dalam pandangan Sartre, kebebasan total adalah hakikat dari eksistensi manusia, di mana setiap keputusan membawa akibat yang harus dihadapi. Ini mengimplikasikan bahwa meskipun ada faktor eksternal tertentu yang mempengaruhi pilihan, individu tetap memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Perdebatan tentang takdir dan kebebasan ini menciptakan sebuah kerangka filsafat yang kaya di mana setiap aliran memberikan kontribusi dengan ide-ide dan argumen mereka sendiri. Baik Stoicisme yang menekankan penerimaan maupun eksistensialisme yang menekankan kebebasan individu. Masing-masing menawarkan cara pandang yang berharga terhadap hubungan antara takdir dan pilihan manusia. Dengan memahami berbagai sudut pandang ini, kita dapat lebih mendalami esensi pertanyaan mengenai apakah kita benar-benar memilih jalan hidup kita sendiri. Pengaruh lingkungan dan peristiwa dalam kehidupan. Lingkungan di sekitar kita termasuk budaya, norma sosial, dan peristiwa yang terjadi sepanjang hidup memainkan peran penting dalam membentuk pilihan dan keputusan yang kita buat. Dalam banyak kasus, individu tidak sepenuhnya memegang kendali atas arah hidup mereka, karena faktor-faktor eksternal seringkali ikut campur dalam proses pengambilan keputusan. Budaya, misalnya, menciptakan kerangka kerja di mana nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat mempengaruhi bagaimana individu memandang berbagai pilihan yang tersedia. Norma sosial yang berlaku di suatu masyarakat dapat mendorong individu untuk membuat pilihan tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan atau preferensi pribadi mereka. Misalnya, tekanan dari teman sebaya atau harapan keluarga dapat memaksa seseorang untuk memilih jalur karir atau gaya hidup yang berbeda dari apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kebebasan dalam memilih tidak selalu semata-mata merupakan hasil dari pertimbangan individu, tetapi juga akibat dari lingkungan yang membentuk persepsi dan pilihan. Selain itu, peristiwa hidup baik yang bersifat positif maupun negatif juga dapat mempengaruhi jalur hidup seseorang. Pengalaman traumatis atau momen penting dalam kehidupan seperti kehilangan orang tercinta, pencapaian akademis, atau perubahan tempat tinggal dapat mengubah cara pandang individu terhadap pilihan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, pengalaman dapat menjadi pengaruh yang signifikan dalam keputusan yang diambil, menciptakan hasil yang mungkin tidak terduga. Oleh karena itu,
penting untuk memahami dinamika interaksi antara kebebasan individu dan pengaruh lingkungan dan peristiwa dalam bentuk pilihan hidup. Psikologi, takdir, dan kebebasan. Dalam kajian psikologi, konsep takdir dan kebebasan seringkali menjadi topik yang menarik untuk dipelajari, terutama dalam konteks bagaimana keyakinan individu mengenai takdir dapat membentuk perilaku dan pengambilan keputusan. Konsep takdir yang seringkali diidentikan dengan ide bahwa peristiwa dalam hidup telah ditentukan sebelumnya, dapat memiliki dampak yang signifikan pada cara orang berpikir dan bertindak. Misalnya, seseorang yang meyakini bahwa segala sesuatu telah ditetapkan mungkin merasa kurang termotivasi untuk mengambil inisiatif dalam hidupnya, berpikir bahwa usaha mereka tidak akan mengubah hasil yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, individu yang percaya pada kebebasan memilih cenderung menunjukkan sikap proaktif dan berani mengambil resiko. Mereka mungkin lebih cenderung untuk mengejar peluang baru dan tidak takut akan kegagalan, karena keyakinan mereka bahwa hasil akhir sepenuhnya tergantung pada diri mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa keyakinan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Misalnya, orang dengan pandangan fatalistik cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dan lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental. Sebaliknya, individu yang merasa memiliki kontrol atas hidup mereka biasanya menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Lebih jauh, pengaruh keyakinan ini juga dapat terlihat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dalam situasi sulit, seseorang yang percaya pada takdir mungkin merasa pasrah dan tidak mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi mereka. Sebaliknya, mereka yang berpegang pada kebebasan menentukan jalan hidup mereka akan mencari cara untuk mengatasi tantangan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, memahami dinamika antara keyakinan ini sangat penting dalam konteks psikologi karena dapat membantu menjelaskan banyak aspek perilaku manusia dan pengambilan keputusan. Argumen terkait takdir versus kebebasan. Perdebatan mengenai takdir dan kebebasan seringkali melibatkan dua sisi yang saling bertentangan, di mana takdir dipandang sebagai kuasa yang lebih ditentukan sebelumnya, sementara kebebasan diasosiasikan dengan kemampuan individu. Argumen yang mendukung takdir biasanya berfokus pada ide bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh kekuatan yang lebih tinggi, baik itu Tuhan, alam semesta, atau hukum-hukum fisika. Pendukung pandangan ini seringkali merujuk kepada konsep bahwa pengalaman hidup manusia sudah ditulis dalam skenario yang lebih besar, dan oleh karena itu usaha manusia dalam pengambilan keputusan bisa dianggap tidak lebih dari sekedar ilusi. Di sisi lain, argumen yang mendukung kebebasan menekankan pentingnya pilihan dan tanggung jawab individu. Para penganut pandangan ini berpendapat bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk memilih jalan hidup mereka sendiri yang mencakup keputusan harian yang dapat mempengaruhi arah kehidupan. Mereka berargumen bahwa kebebasan adalah kunci untuk pengembangan diri dan pencapaian tujuan. Dalam pandangan ini, menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan merupakan hasil dari usaha dan dedikasi pribadi, bukan sekedar hasil dari takdir yang telah ditetapkan. Namun, walaupun kedua argumen ini menawarkan pandangan yang valid, amalgamasi dari keduanya seringkali diperlukan untuk memahami realitas kehidupan dalam banyak situasi.
Individu mungkin merasakan bahwa mereka berada di persimpangan antara apa yang telah ditentukan oleh keadaan seperti lingkungan sosial dan ekonomi, dan kebebasan untuk mengejar cita-cita dan mimpi. Oleh karena itu, penting untuk melihat cara kedua posisi ini berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana tiap individu dapat mempertimbangkan pengaruh takdir dalam konteks pilihan yang mereka buat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak individu yang merasa pertarungan antara takdir dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Misalnya, ada seseorang profesional muda bernama Anissa. Sejak kecil, Anissa selalu didorong oleh keluarganya untuk mengikuti jejak ayahnya yang sukses dalam dunia hukum. Pada titik tertentu, Anissa merasa seolah-olah takdirnya telah ditentukan menjadi seorang pengacara. Namun, saat menjalani pendidikan hukum, dia menemukan minat yang lebih besar di bidang seni. Dalam situasi ini, Anissa menghadapi dilema antara mengikuti apa yang tampaknya merupakan takdirnya atau mengejar passion yang baru ditemukan. Sebagai contoh lain, kita dapat melihat pengalaman seseorang pengusaha bernama Budi. Dia mulai usaha kecil yang tampaknya gagal pada tahun pertamanya. Kegagalan ini membuatnya merasa seolah-olah takdirnya adalah seorang pekerja biasa. Tetapi dia memilih untuk tidak menyerah. Ia melakukan evaluasi dan berinovasi dalam usahanya. Setelah berusaha keras dan belajar dari kesalahan, Budi mampu mengubah bisnisnya menjadi sukses. Dalam kasus ini, keputusan dan upaya Budi menunjukkan bahwa kendali atas pilihan hidupnya lebih berpengaruh dibandingkan dengan apa yang ditentukan oleh takdir. Pada sisi lainnya, terdapat situasi di mana individu merasa bahwa takdir mengendalikan kehidupan mereka. Misalnya, ketika seseorang yang berasal dari latar belakang yang sulit harus berjuang melawan berbagai rintangan untuk mencapai tujuan. Perasaan terjebak di dalam lingkaran keberuntungan atau nasib buruk sering muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pada banyak kesempatan individu dapat merasa terperangkap dalam apa yang mereka anggap sebagai jalan yang telah ditentukan, meskipun mereka memiliki beberapa pilihan. Jadi, menemukan keseimbangan antara takdir dan kebebasan. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada pertanyaan tentang peran takdir dan kebebasan dalam menentukan arah hidup kita. Di satu sisi, takdir mengisyaratkan bahwa ada jalur yang telah ditetapkan yang harus kita jalani. Sementara di sisi lain, kebebasan memberi kita kesempatan untuk mengambil keputusan aktif dan membuat pilihan yang dapat mengubah hidup kita. Panjang dan kompleksitas hubungan antara keduanya membuat kita perlu merenungkan bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Setelah membahas berbagai pandangan tentang takdir dan kebebasan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana penerimaan takdir tidak perlu menghilangkan kebebasan kita untuk memilih. Dalam banyak hal, kita mungkin dapat memahami takdir sebagai kerangka kerja dalam mana pilihan kita beroperasi. Misalnya, seseorang mungkin lahir dengan predisposisi tertentu, tetapi juga mereka bereaksi terhadap situasi dan pilihan yang mereka buat tetap merupakan bagian dari kebebasan yang mereka miliki.